Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatukan hati, membangun kerukunan keluarga menuju hidup bahagia. Dalam keluarga, perbedaan pandangan atau pertengkaran antara saudara adalah sebuah kewajaran. Hal ini tentu dapat memicu keretakan, perceraian, atau bahkan permusuhan di antara keluarga dan kerabat. Maka penting bagi kita untuk mengetahui dan mengamalkan kiat-kiat untuk menumbuhkan kerukunan di antara saudara. Maka mari kita perhatikan sedikit penjelasan tentang membangun kerukunan dalam keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sebuah nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat segala-galanya, sehingga kita tetap masih dapat memiliki kesempatan untuk senantiasa muhasabah diri dan juga berubah menjadi lebih baik. Sholawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan, haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang, dan tentu kita nantikan dan harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita bersolawat dulu, teman-teman. Kita sholawat narihan saja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lali tanhalu bihil qadu wa taharinju bihil qurabu wa tuddhanil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli lumilagnya. Dari sholawat tersebut semoga bisa menjadi suatu bentuk dari tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya kelak hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, dalam keluarga kita menemukan cinta, dukungan, dan kehangatan. Namun, kerukunan tidak selalu datang dengan sendirinya. Kita perlu berusaha untuk memahami, menghormati, dan memaafkan satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, tempat setiap anggota merasa dicintai dan dihargai. Menjaga kerukunan di dalam keluarga, lebih luas lagi menjaga kerukunan dalam lingkungan kerja dan masyarakat, adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam agama Islam, perpecahan merupakan larangan langsung dari Allah Ta'ala, yang mana dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu
bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Imam Al-Qushairi menjelaskan tentang perpecahan dalam kitabnya Lataif Al-Isyarat jilid 1 halaman 267, yang mana at-tafriqatu asyadul uqubati wahyang qorinatus syirki, yang artinya perpecahan adalah siksaan paling berat dan itu adalah sesuatu yang menunjukkan syirik. Pernyataan Imam Al-Qushairi menegaskan bahwa kerukunan menjadi aspek yang sangat vital dalam mewujudkan kebahagiaan, karena perpecahan dianggap menjadi siksa, sebab tanpa adanya kerukunan maka akan banyak hal yang mendatangkan kesengsaraan. Masyiral muslimin yang mendengarkan dakwah saya singkat, semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi penting bagi kita sebagai umat muslim untuk memperhatikan kerukunan antar sesama, terlebih antara keluarga dan kerabat, karena kerukunan yang terjalin antara keluarga, saudara, dan kerabat merupakan kunci kebahagiaan, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bi ikhwanis shafai fa innahum zinatun fir rakhai wa ismatun fil balai", yang artinya hendaklah engkau menjaga saudara yang baik, tulus, karena mereka adalah perhiasan di saat senang dan pelindung di kala susah. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam kitab Adabud Dunya wa Din karya Imam Mawardi halaman 161 bahwa kerukunan keluarga adalah kunci kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan saling menghormati, membantu, memahami, dan mudah memaafkan, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan sejahtera. Nah, menjaga persaudaraan yang tulus tentu harus memenuhi hak-hak bersaudara yang baik, tidak sekedar hanya pengakuan sebagai saudara lalu dengan seenaknya merepotkan dan semuanya sendiri terhadap saudaranya. Merepotkan semaunya sendiri itu tidak baik ya teman-teman. Nah, ada 3 hal prinsip yang bisa saya sampaikan untuk menjaga dan menguatkan persaudaraan. Yang pertama, tulus, ikhlas menjalin persaudaraan. Dengan tulus, ikhlas, maka hubungan persaudaraan akan terasa indah. Tulus dalam persaudaraan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Dengan keterbukaan, kejujuran, dan kesetiaan, kita dapat menciptakan ikatan yang mendalam di antara saudara. Kemudian Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma tahabbatsanani fillahi illa kana ahabbuhuma ilallahi asyaddahuma hubbal lisashibihi", yang artinya tidaklah 2 orang saling mengasihi karena Allah kecuali yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling tulus rasa kasih sayangnya kepada temannya atau saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, saling memahami dan menghormati dalam perbedaan. Dalam keluarga, perbedaan adalah hal yang wajar. Namun, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dapat membuat perbedaan besar dalam hubungan kita. Dengan menghormati dan memahami perbedaan antara saudara, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Lagi nih, Nabi Muhammad bersabda lagi,
yang mana inna ahabbakum ilallahil ladzina ya'lafuna wa yu'lafuna wa inna ba'dakum ilallahil musya'una bin namimatil mufarriquna bainal ikhwani, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang memiliki sifat mudah bergaul dan disenangi orang lain, dan sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah mereka yang suka mengadu domba dan memecah belah tali persaudaraan. Hadis riwayat At-Tabarani. Ketiga, mudah memaafkan terhadap kesalahan. Dalam persaudaraan, mudah memaafkan dapat menjadi kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Mari kita berusaha untuk melepaskan dendam dan memaafkan kesalahan satu sama lain, sehingga kita dapat menciptakan ikatan persaudaraan yang lebih kuat. Kemudian dijelaskan di kitab Adabud Dunya Waddin lagi, halaman 178, wa qila li Khalidina Sofwan ayu ikhwanik ahabbu ilaik qol man ghafara zalali wa qata'a ilayyi wa balaghani amali, yang artinya suatu ketika ditanyakan kepada Syekh Khalid bin Sofwan, siapa di antara saudaramu yang paling kamu cintai? Lalu beliau menjawab, yakni orang yang memaafkan kesalahanku, menguatkan kelemahanku, dan membantuku menggapai cita-cita. Dari 3 hal prinsip yang kami rangkum itu kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Hikmahnya seperti yang pertama tadi, kalau kita ingin menciptakan ikatan yang mendalam di antara saudara, maka kita harus tulus ikhlas menjalin persaudaraan. Nah, karena ketulusan dari hubungan persaudaraan itu akan terasa indah. Contohnya jenengan kalau menjaga ketulusan persaudaraan, suatu saat jenengan butuh dengan saudara Anda, maka insya Allah saudara Anda akan ada di sisi Anda untuk membantu Anda gitu. Nah, kemudian saling memahami dan menghormati dalam perbedaan. Kalau jenengan bisa menghormati, memahami dalam perbedaan, maka nanti jenengan ketika ada suatu aspirasi yang berbeda dengan mereka, ya jenengan pasti akan diterima juga oleh mereka. Maka dari itu, apapun perbedaannya kita harus pahami dan juga mengerti. Nah, kalau sudah saling mengerti kan enak gitu kan jadinya. Kalau sudah saling mengerti itu nanti kita mau berjalan apapun tidak akan salah paham gitu kan. Nah, adapun perbedaan besar dalam hubungan saudara atau siapapun itu, ya seyukyanya kita mengusahakan yang paling baik, yaitu tetap memahami gitu kan satu sama lain. Kita juga harus menurunkan ego. Tidak bisa kita egois, harus menuntut orang lain untuk memahami kita. Marilah saling paham dan memahami. Kemudian mudah memaafkan. Nah, ini kadang orang yang sulit memaafkan itu, maka dia tidak akan tenang sendiri gitu kan. Ya, dia gelisah sendiri, dia bingung sendiri. Karena ketika dia tidak memaafkan, pasti dia akan ada rasa yang kok aku deket ini ya, biasanya gitu. Kok aku deket ini ya, enggak aku mau menjauh aja gitu kan. Nah, itu rasa yang kurang baik di hati. Itu seharusnya kita bisa menata hati kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak bisa memaafkan tadi. Karena yaitu kita harus ingat bahwa memaafkan ialah suatu yang disukai orang lain, dan juga ketika kita memaafkan orang lain pasti akan ada maaf untuk diri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu semoga bermanfaat. Nah,
bisa jenengan dalami dan juga praktekkan, bahkan bisa jenengan sampaikan kepada orang lain supaya lebih bermanfaat. Dari saya Muhammad Fatih Damarjati dari UIN Salatiga, semoga tetap jaya dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.